Oke, jadi kita langsung aja mulai tutorial gelombang untuk persiapan UTS. Nah, di sini aku menggunakan referensi dari PPT Pak Theodorus Permana. Oke, jadi yang pertama kita akan mengenalkan apa itu gelombang gitu. Mungkin aku nggak bakal menjelaskan semuanya yang menurut aku susah-susah gitu ya. Yang pertama nih, simple harmonic oscillation. Jadi, eh bentar. Namanya aja simple harmonic oscillation ya. Jadi osilasinya itu masih simple-simple gitu. Nah, di sini kan terbilang bahwa oscillation is repeated motion about an equilibrium position. Jadi, osilasi itu osilasi itu gerakan berulang, gerakan berulang di sekitar titik kesetimbangan gitu. Oke ya, itu yang dinamakan osilasi, titik kesetimbangan. Nah, di sini kita dikenalkan ada dua gitu. Dua istilah yaitu equilibrium sama restoring force. Di mana equilibrium itu kan posisi di mana gaya total, gaya total bersihnya itu bernilai nol gitu. Oke, itu yang dinamakan titik equilibrium. Jadi di mana ini equilibrium, di mana gaya total bersihnya nol gitu. Oke, ini Fnet ya. Nah, terus kita dikenalin lagi sama restoring force. Restoring force itu ngapain? Jadi istilahnya kita kan di sini ada tiga contoh nih. Ada yang sistem massa pegas horizontal, sistem massa pegas vertikal, sama sistem bandul gitu. Nah, di sini ketika bendanya berpindah, maka ada gaya balik gitu. Gaya balik yang membuat sistem itu kembali lagi ke titik kesetimbangan gitu. Oke ya. Jadi kalau misal kita punya pegas, katakanlah pegas yang sederhana ya, itu apa itu namanya? Pegas horizontal maksudnya ya, pegas horizontal lah istilahnya. Kayak gini, katakanlah titik kesetimbangannya itu di sini. Oke. Nah, dia berpindah sejauh X. Maka karena dia berpindah, otomatis dia ada apa? Ada restoring force yang membuat sistem itu kembali ke titik semula. Ini adalah restoring force. Di mana restoring force itu apa? Restoring force itu besarnya adalah minus, sorry, sorry. Tuh, warnanya malah beda nih. Minus dari K dikali perpindahannya gitu. Ini ya, ini adalah restoring force. Eh, lupa aku kalau ini bukan Samsung Note. Nah, oke. Mungkin untuk secara sederhana gitu ya, buat pengenalan gitu. Nah, sekarang eh aku mau bahas the mass spring system gitu. Sistem pegas massa. Jadi secara sederhana itu kalau kita punya sebuah massa sama sebuah pegas, kita, nah ini kan restoring force tadi ya.
Itu biasanya kita sebut sebagai Hooke's Law atau hukum Hooke. Oke, hukum Hooke. Di mana hukum Hooke, Hooke itu eh, memformulasikan bahwa gayanya itu, besar gayanya itu sebanding dengan minus dari kx. Eh, ya benar ya. Besar gayanya itu minus dari kx. Kayak gini. Itu bisa sebut sebagai restoring force juga. Nah, lalu kita kan juga udah mempelajari hukum 2 Newton ya. Ini jadi ada yang namanya Newton's hukum kedua Newton. Ntar, hukum 2 Newton. Ya, ini aku sedikit cepet ya, biar kebahas semua, baik dari yang driving force dan lain-lain, dampet dan lain-lain gitu. Oke, jadi Newton itu punya 3 hukum. Salah satunya hukum 2 Newton. Nah, sebenarnya secara general, hukum 2 Newton itu, eh, hukum 2 Newton itu ini, resultan F sama dengan perubahan momentum terhadap perubahan waktu gitu. Nah, tetapi saat kita meninjau the mass spring system, kita menganggap bahwa masanya konstan. Nah, karena masanya konstan, coba kita cek. eh Momentum itu kan massa dikalikan kecepatannya. Karena masanya konstan, massa dianggap konstanta nih. Berarti masanya keluar, ini dV per dt. Sehingga dV per dt apa? Itu adalah percepatan. Nah, kita kan punya restoring force yang membuat dia itu bergerak osilasi harmonik sederhana, di mana restoring force ini itu digunakan gaya pegas gitu, yang mana kalau kita tulis sebagai minus kx sama dengan massa dikali a, sehingga kita punya persamaan itu 0 sama dengan massa dikali a plus kx. Nah, karena kita ini bergeraknya itu dalam sumbu X, maka, bentar-bentar. Ini aku bagi M dulu deh. Berarti ini jadi A plus K per M, X. Nah, terus kita punya ini. Ingat kan, kita kan bergeraknya itu cuma di sumbu X gitu kan. Berarti kita dapat mengungkapkan ekspresi percepatan itu sebagai D kuadrat X per dt kuadrat. Kalau kita substitusi I ke sini, maka kita punya 0 sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat plus K per M X. Nah, ingat aja, hmm, ingat kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, katakanlah ini ya, D kuadrat sesuatu per dt kuadrat plus omega kuadrat, gini, maka ini merupakan eh persamaan osilasi sederhana gitu, gerak osilasi gitu. Berarti ini menandakan dia adalah gerak osilasi. Otomatis, kalau kita lihat di sini, yang menjadi omega kuadrat yang mana? Kalau kita cocokin sama 0 sama dengan D kuadrat X per dt kuadrat plus K per M X, maka
kita temuin omega kuadrat adalah K per M. Maka omega sama dengan akar K per M. Di mana omega adalah 2pi per T, maka kita akan punya sebuah periode itu besarnya 2pi akar apa nih? M per K. Kayak gini ya. Simple, ini masih simple ya. Berarti kalau kita mau nyari frekuensi, 1/2pi akar K per M. Masih simple. Nah, lalu, oke, sebentar. Nah, di sini kan udah dikasih tahu nih solusi of equation motion, motionnya gimana gitu. Jadi kita bisa istilahnya kita menebak-nebak lah. Solusinya kita tebak gitu. Biasanya solusi tebakan itu kita namain sebagai answered solution. Ini merupakan solusi tebakan ya. Kita nebak-nebak. Nah, biasanya karena ini apa namanya berkaitan dengan osilasi ya, berkaitan dengan osilasi, kita bisa menebak bahwa solusinya itu bisa A cos omega T, omega T plus P, atau mungkin gini ya, biar sama-sama yang di PPT, A cos omega T, atau bisa kita sebagai A sin omega T. Cuman ditambah sudut fasenya gitu. Pembedanya sudut fase gitu. Keduanya sama. Kalian mau pakai yang mana itu bisa. Oke ya. Hmm, kayak gini. Nanti kalau kalian turunin dan kalian masukin ke persamaan ini, itu kalian bakal mendapatkan hasilnya gitu. Ya. Nah, bakal mendapatkan hasil yang seperti ini gitu. Kalau kalian masukin tadi yang kita tebak solusinya, maka kalian akan mendapatkan solusi omega, di mana omeganya itu akar K per M. Sama ya, kayak ini. Cara sederhananya itu. Nah, sekarang aku mau ngenalin displacement and velocity gitu. Jadi ada yang namanya amplitude. Nah, amplitude itu merupakan simpangan yang terjauh dari gerak osilasi gitu. Berarti kalau misal simpangan terjauh, apa itu namanya? Nah, kalau simpangan terjauh, kan amplitudo. Kita kan punya solusi, katakanlah kita memilih A cos theta ya, atau cos omega T. Nah, cos omega. Berarti ini X sebagai fungsi waktu. Maka kalau kita turunin terhadap waktu, oh kita kan mau bahas simpangan dulu ya. Kita punya persamaan simpangan seperti ini gitu. Nah, yang namanya terjauh berarti yang paling besar kan, yang paling panjang lah. Nah, supaya fungsi ini bernilai maksimum, otomatis kita harus memaksimumkan nilai cos omega T gitu. Nah, ingat bahwa nilai cos omega T itu kan rentangnya adalah mulai 1 sampai -1 gitu. Otomatis kita bakal punya simpangan maksimum terjadi saat cos omega T nilainya 1. Cos omega T nilainya 1.
satu. Yang mana XT itu aku sebut sebagai A ya. A-nya sebagai eh ser iya tadi. XT itu sebagai A dikali satu K ini A. Ini yang disebut amplitudo. Itu ya. Nah, terus kalau velocity, velocity maksimum itu saat gimana? Kan kalau kita mau nyari kecepatan berarti kita menurunkan posisi terhadap waktu gitu. Kalau kita turunin, ini jadi apa? Turunan cos itu kan min sin ya. Berarti min A sin omega T dikali turunan dalamnya. Omega T kalau diturunin terhadap dt apa? Omega. Nah, Vmax terjadi saat nilai sin omega T itu bernilai satu gitu. Dan negatif satu. Oke. Jadi bernilai bisa negatif satu Vmax. Ini saat Vmax dan Vmin itu min A omega. Itu ya. Analoginya seperti itu. Oke. Sekarang ini udah ya tadi periode dan frekuensi. Kalau periode itu istilahnya berapa banyak sih waktu yang diperlukan untuk satu getaran gitu. Nah, kalau frekuensi itu berapa banyak getaran yang dapat ditempuh dalam satu sekon. Satuannya frekuensi itu hertz. Nah, kalau angular frekuensi itu omega. Biasanya kita sebut sebagai kecepatan sudut ya. Nah, jangan bingung ya. Oh, mungkin aku tadi pakai F ya. Kalau di gelombang kita pakai ini ya. Pakai kayak V gitu. Nih, ini tuh aslinya F gitu. Kalau di fisika yang kita pelajari ya. Sekarang kita bahas ke energi tosing. Tuh hmm, sama aja sebenarnya. Kita kan udah berulang kali bahas energi ya. Kita punya energi mekanik total itu adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, kita punya nih energi kinetik itu setengah mv kuadrat. Sedangkan energi potensial itu adalah setengah kx kuadrat. Kenapa kok kayak gini? Karena potensialnya kan potensial gas ya. Lalu kalau kita masukin V-nya kan kita udah dapat tadi apa? Min A omega sin omega T dikuadratin ditambah setengah K X-nya apa? A cos omega T dikuadrat. Nah, kita bakal punya persamaan setengah M A kuadrat omega kuadrat sin kuadrat omega T ditambah setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, kita ingat lagi gitu bahwa omega kuadrat itu adalah K per M. Otomatis apa itu kita bisa mengganti omega kuadrat ini dengan ini yaitu setengah M A kuadrat K per M sin kuadrat omega T ditambah setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T. Berarti jadi gimana nih? Om M cancel, ini ada setengah KA kuadrat, setengah KA kuadrat. Kita keluarin. Nah, ini ada sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T. Dari sifat identitas trigonometri,
Ini tuh nilainya berapa? Nilainya satu. Maka kita punya energi mekanik sama dengan setengah KA kuadrat. Oke ya, ini masih aman ya, masih awal-awal. Sebentar, panas di sini. Oke, ini udah. Nah, jadi ibarat kata itu potensial energi kalau ditambah dengan kinetik energi itu bakal jadi ini kayak puzzle gitu. Ditambah itu bakal jadi tetap kan. Oke ya, istilahnya kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari couple oscillation. Namanya aja couple oscillation ya, berarti ada dua benda yang berosilasi. Oke. Oke. Jadi kalau di sini aku bakal langsung bahas aja. Kalau misal suatu sistem nih, di mana sistemnya itu in phase, maka kita bisa menganggap dua benda ini gerakannya itu bakal sama gitu, sehingga bentuk osilasinya eh, nggak beda sama osilasi yang satu benda, itu omega K per M. Nah, kalau out of phase itu kita ada faktor 2 kc-nya gitu. Ibarat sederhananya gitu. Jadi kalau kalian ingat-ingat aja, kalau seperti ini kayaknya aku lihat dari soal ujian jarang keluar sih. Tapi nggak apa-apa dibaca aja untuk couple oscillation ini. Kalau misal dia sistemnya ini ya, ntar aku ini, apa ya, kayak gini. Nah, ini. Nanti catatannya aku kirim aja ya ini. Nah, kalau sistemnya banyak, tapi karena kita soalnya pilihan ganda ya, soal kayak gini sepertinya nggak bakal dikeluarin ya. Kalau soal masalah pembuktian dan lain-lain itu nggak bakal dikeluarin. Tapi kalau misal kita soalnya esai, itu sangat mungkin untuk dikeluarin. Jadi sebenarnya untuk meninjau soal seperti ini tuh secara gampangnya ya, hmm, kalau misal kita punya bekas. Kayak gini lah. Nah, kayak gini. Katakanlah kita ninjau eh, sistem dua pegas kayak gitu. Eh, nah ini katakanlah masanya sama ya, masanya sama. Nah, kalau kita ninjau di masa ini, yang ke satu ini, katakanlah ini punya K, K, K gitu.
Nah, arah geraknya misal ke sini nih, ke kanan. Nah, ke sini. Maka kalau kalian bayangin, kalau benda ini dia ke kanan, yang pegas ini bakal ke apa? Bakal tambah panjang kan? Bakal tambah panjang. Kalau pegas yang di sini, dia bakal, kalau bendanya arahnya sana, dia bakal tertekan gitu. Berarti tambah pendek. Otomatis, kita bakal punya gayanya. Kalau ini tambah panjang, otomatis si pegas bakal pengen balik ke bentuk semula gitu. Katakanlah pegasnya panjangnya 0, L0. Karena tambah panjang jadi L0 plus alfa katakanlah. Berarti kan dia kecenderungan pengen balik ke L0 lagi gitu. Supaya dia pengen, supaya dapat terjadi seperti ini, otomatis ada gaya yang menarik bendanya gitu. Yang mana arahnya kemana? Ke kiri. Terus katakanlah KX gitu. Ya, KX1. Nah, lalu yang ini, pegas ini kan tambah pendek. Otomatis supaya dia dapat kembali ke bentuk semula, harus ada gaya yang menarik si pegas ke sini gitu. Oke, bayang ya. Es. Ini berarti ada KX2. Karena percepatannya ke sana, kita bakal punya persamaan apa? Massa dikalikan A sama dengan minus K X1 dikurangi K X2 gitu. Oke ya. Nah, ini X per dt kuadrat sama dengan minus KX1 kurangi KX2. Secara sederhana bentuknya bakal seperti ini. Untuk bentuk-bentuk seperti kalau pegasnya lebih banyak, berarti ada bakal persamaan yang seperti ini bakal lebih banyak gitu. Kita bakal meninjau berapa banyak sih massa yang ada di sistem tersebut. Kalau ada dua massa, berarti kita harus punya dua persamaan seperti ini gitu. Oke ya, kebayang ya. Makanya eh, kita mendefinisikan coupled differential equation itu seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bakal lanjut. Ini bisa dibaca aja ya tentang longitudinal and transversal gelombang, gelombang transversal sama gelombang longitudinal. Jadi bedanya itu kalau misal longitudinal, dia itu arah getar sama arah rambat itu searah gitu. Makanya dia kayak gini, kayak apa ya? Kayak sejajar gitu, kayak gini. Nah, kalau bedanya sama gelombang transversal, arah rambat sama arah getarnya itu tegak lurus. Jadi kita bergeraknya ke sana, tapi arah getarnya ke sana gitu. Berarti kan dia bakal gimana? Dia bakal kayak gelombang gini kan? Gini. Eh, gini. Ini adalah transversal gelombang. Kalau yang kayak gini, arah rambat sama arah getarnya itu sama gitu. Makanya dia kayak garis-garis gini. Ya. Hmm, ini bisa dibaca aja. Ini juga, hmm, ini juga dibaca aja. Oke, sekarang kita lanjut ke
bab 2 yaitu damped oscillation ya. Jadi sebenarnya osilasi gerak osilasi yang sederhana itu di keadaan yang nyata itu sangat susah sekali gitu buat diterapin. Yang mana kalau di keadaan yang nyata sebenarnya yang sangat real itu ya damped oscillation gitu. Jadi saat real oscillation is not purposeful itu amplitude pada osilasi itu selalu menurun terhadap waktu gitu. Sama energinya itu bakal keluar dari sistem. Sehingga energinya nggak apa nggak konstan kan. Ibarat kata kalau kita mengidealkan sesuatu energinya kan bakal konstan ya. Itu suatu yang keadaan ideal. Tapi kalau di osilasi yang di kehidupan nyata itu energinya sebenarnya nggak ideal gitu, nggak konstan. Oke ya. Hmm, jadi ada yang namanya damping force. Biasanya kita kan persamaannya cuman ini ya, persamaan gerak osilasi sederhananya ini. Tapi kalau kita di keadaan nyata ada yang namanya gaya baru yang akan kita masukin ke sistem gitu, yang namanya damping force. Itu besarnya sebanding dengan kecepatannya, kecepatan si benda tersebut. Di mana B-nya itu adalah konstanta redaman. Oke ya. Nah, sekarang kan karena kita tambahin, maka persamaannya itu bakal jadi seperti itu gitu. Bentar. Kita kan punya persamaan itu seperti ini kan. Mula-mula itu M D kuadrat X per DT kuadrat itu adalah minus KX kan. Gini doang. Tapi kalau misal kita, apa itu namanya, bentar. Eh, eh, di kasus redaman, bakal muncul apa? Muncul, ingin ganti warna tiba-tiba. Muncul apa namanya gaya redaman. Nah, gaya redaman ini namanya driving force tuh sebanding dengan kecepatannya. Oke ya, kenapa ada negatif? Karena arahnya berlawanan dengan gerak benda gitu. Kalau gerak bendanya ke kanan, maka driving force-nya ke kiri. Kalau bendanya bergerak ke kiri, driving force-nya ke kanan gitu. Arahnya berlawanan dengan gerak benda. Oke, berarti persamaannya bakal jadi gimana? Bakal jadi seperti ini kan. M D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan min KX. Nah, kita ketambahan yang namanya driving force itu min B kali V gitu. Biasanya gitu doang sih. Kalau kita sederhanain persamaannya bakal jadi gimana? Jadi M D kuadrat X per DT kuadrat ditambah KX ditambah mungkin BV dulu aja karena biar konstan gitu nantinya plus KX sama dengan nol. Nah, ini harusnya sama kayak yang di PPT gitu. Oke, sama ya. Jadi eh, kenalin aja. Ntar mana ya? Ini tuh namanya ini gaya inersianya benda gitu. Ini kan gaya gerak benda. Ini gaya gerak benda. Lalu yang ini tuh ini adalah gaya gaya redaman. Kalau yang ini gaya pegas. Nah, ya kan spring force atau biasa kita sebut sebagai restoring force.
Nah, gaya redaman inilah yang membuat energinya nggak konstan lagi gitu. Gaya pegas atau pemulih. Oke ya, buat awalan dari damped oscillation. Nah, kalau di damped oscillation, kita sebenarnya bakal ada penurunan amplitudo gitu. Ini kan ada faktor decay gitu. Jadi istilahnya ya, kalau misal kita selesaiin, tar, tadi persamaannya, oh, lo itu MD kuadrat X per DT kuadrat ditambah BV plus KX sama dengan nol. Nah, di sini kita mendefinisikan apa? Mendefinisikan natural frekuensinya sebagai K per M, 2 gamma sebagai B per M, maka gammanya berapa ini? B per 2M. Oke, kita mendefinisikan itu. Nah, kita ingat bahwa kalau misal ini kita kalikan dengan 1 per M, maka ini jadi apa? D kuadrat X per DT kuadrat plus B per V, B per M dikalikan V. V itu apa? Dx per dt ditambah K per M X sama dengan nol. Nah, kita ingat notasi kalau misal ada notasi penurunan ini terhadap waktu, maka kita bisa mengganti dengan yang namanya notasi dot. Kalau kita punya turunan posisi terhadap waktunya 2 kali, maka ini dotnya ada 2 kali nih di atas x double dot. Kalau kita dx per dt, ini kan turunannya 1 kali doang. Berarti gimana? Dotnya cuma satu. Hasil kita punya persamaan x double dot ditambah b per m-nya itu apa? 2 gamma x dot ditambah ini adalah omega nol kuadrat x. Jadi persamaannya bakal memenuhi seperti ini untuk persamaan redaman. Nah, jadi kenapa kok ada faktor decay yang seperti ini? Bentar. Jadi kan di PPT ditunjukin bahwa x simpangannya itu bakal ada yang namanya ini kan amplitude decay-nya pangkat min gamma t dikalikan y fungsi t gitu. Nah, sebenarnya y fungsi t ini adalah simpangan kalau geraknya ideal. Nah, yang X ini itu saat ketambahan gaya redaman. Gini deh, biar kebayang ya. Kalau sebelum adanya gaya redaman, kita kan bakal punya geraknya bakal seperti ini ya. Nah, ini simpangan idealnya itu, y fungsi waktunya gitu. Nah, tapi karena ada faktor decay-nya, yang mana eksponensial negatif, maka kan dia bakal gimana? Bukan lagi kayak gini gitu. Tapi, eh, ntar lama-kelamaan bakal menurun gitu. Sehingga eh, dapat disebut sebagai gerak ini, damped oscillation. Kan kalau dia geraknya ideal, amplitudonya bakal sama ya. Kalau dia
ada apa namanya, gaya redaman amplitudo lama kelamaan makin mengecil gitu. Ini yang dinamain amplitudo decay rate gitu. Oke ya. Nah, mungkin kalian cukup ini ya, cukup kebingungan di bagian ini. Tapi sebenarnya aman aja sih. Apa itu? Kita kan udah punya solusi tebakan itu seperti ini kan. Ada suatu variabel yang menurunkan amplitudo saat dia osilasinya ideal. Ini gini gini. Kan kita nebak solusinya bakal kayak gini kan. E pangkat min gamma T dikalikan Y si T. Dimana kan yang fungsi ideal itu sebagai apa? A cos omega T. Nah, lalu kenapa kok bisa jadi gini? Kita kan punya persamaan tadi gimana? X double dot ditambah 2 gamma X dot ditambah omega nol kuadrat X sama dengan nol. Nah, kita harus nyari X double dotnya berapa, X dotnya berapa dari fungsi ini gitu. Fungsi ini. Otomatis ya kita cari aja gitu sekarang. Oke, kalau kita punya xt-nya ini berarti dx per dt-nya berapa? Atau x dot, hmm, kan d per dt, e pangkat min gamma t, y. Aku mau nurunin e pangkat min gammanya dulu, berarti min gamma, e pangkat min gamma t, dikalikan y, ditambah e pangkat min gamma t, y aksen. Berarti kalau kita sederhanain ini bakal jadi gimana? E pangkat min gamma T, Y aksen minus gamma Y. Bener nggak ya? Y aksen min. Oke, bener ya. Ini adalah X dot. Lalu kalau kita mau nyari dx, d kuadrat X per dt kuadrat, itu adalah X double dot. Berarti gimana? Ya kita turunin ini gitu. Sorry, sorry. Kita pakai yang ini aja ya. Soalnya kalau ini kan kita malah ini ya. Bentar. Hmm, pakai ini aja deh. E pangkat min gamma T, Y aksen min gamma Y. Berarti gimana? Kita turunin yang eksponensial dulu. Berarti min gamma, E pangkat min gamma T, Y aksen min gamma Y. Lalu E-nya tetap, E pangkat min gamma T. Sekarang yang dalam diturunin. Jadi apa? Y aksen dikurangi. Hmm, saya kok nggak konstan sih? Kalau kita pakai dot, kita jangan pakai Y aksen ya. Sorry, sorry, sorry. Nggak fokus. Hmm. Kalau di sini kan pakai Y aksen ya. Artinya sama ya, aksen sama dot. Cuman yang membedakan sebenarnya gini. Kalau kita turunin pakai terhadap waktu, biasanya kita pakai dot. Tapi kalau selain waktu, kita nggak pakai dot. Oke ya? Karena kita pakai waktu, kita pakainya dot. Heh. Hmm. Berarti ini dot. Ini dot. Berarti Y dot dibagi DT, berarti Y double dot. Terus min gamanya tetap Y diturunin terhadap T jadi Y dot. Nah, kita udah punya nih. X double dot punya, X dot punya, sama X punya. Eh,
Si, 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 si. Sorry, sorry. Tadi mana ya? Ini ya. Berarti kita masukin ke sini gitu. Kita masukin ke persamaan satu gitu. Jadi dari persamaan satu kita dapatin apa? X double dot itu ini. Aku salin aja biar menghemat waktu ya. Nah, aku kecilin. Berarti X double dot ditambah 2 gamma X dotnya yang ini. Aku kecilin dulu. Nah, lalu ditambah omega omega nol kuadrat X. X-nya apa gitu? X-nya kan E pangkat min gamma T dikalikan Y sama dengan nol. Ntar aku tambahin kertasnya. Lalu di sini ada yang bisa di-cancel kan? Yaitu faktor decay-nya yang bisa kita cancel. Mana nih yang faktor decay? Yang eksponensial. Oke, berarti kita punya apa nih? Hmm, ini kalau kita kalikan jadi min gamma y dot plus gamma kuadrat y plus y double dot min gamma y dot plus 2 gamma y dot min 2 gamma kuadrat y plus omega nol kuadrat y sama dengan nol. Berarti coba kalian perhatikan ini. Ini sama ini bakal saling cancel gitu. Kan ini sama ini min 2 gamma y dot. Ini 2 gamma y dot berarti nol. Terus apa lagi ya? Ini sama ini ya. Berarti kita punya dot y double dot minus gamma kuadrat y plus omega nol kuadrat y sama dengan nol. Maka kita punya y double dot ditambah omega nol kuadrat kurangi gamma kuadrat dikalikan y sama dengan nol. Nah, inilah kenapa kita nemuin persamaan y-nya gitu. Oke, sama ya. Nah, kita tadi kan persamaan y-nya apa? Persamaan y-nya, sorry. Persamaan y-nya itu A dikalikan cos omega T kan? Nah, di sini itu kan persamaan osilasi harmoniknya kan gini ya, omega kuadrat Y. Ini persamaan osilasi harmonik gitu. Oke. Pending dulu ya. Kita nunggu azan selesai. Oke.
Oke, kita lanjutin. Nah, kita kan punya persamaan osilasi harmonik itu seperti ini kan, yang mengindikasikan kalau dia itu persamaan osilasi harmonik gitu. Nah, coba kalian perhatiin apa yang sama dari ini. Ini kan Y double dot Y, Y double dot Y. Berarti yang sama itu, oh bentar. Hmm, di omega nol kuadrat min gamma kuadrat harus sama dengan omega kuadrat. Oke, berarti kita punya apa? Punya hmm, punya omega. Eh, kok warna coklat nih? Ntar, nyari warna yang bagus. Hmm, ini kayaknya bagus. Omega sama dengan akar omega nol kuadrat min gamma kuadrat. Nah, apa sih yang membedakan omega sama omega nol kuadrat gitu? Ntar, aku kotakin dulu aja. Jadi, kita kan udah mendefinisikan omega nol itu adalah frekuensi frekuensi sudut natural. Benar gak ya? Benar sih harusnya. Nah, kita menyimpulkan omega nol itu frekuensi sudut natural. Nah, omega di sini kan omega topi, tapi kita di sini pakai omega. Sama aja ya. Nah, omega di sini adalah frekuensi sudut di mana dia berkurang gitu. Omeganya kan berkurang karena ada faktor gamanya. Gamanya ini didapat dari redaman. Omega ini adalah frekuensi sudut yang berkurang setelah redaman. Setelah ada gaya redaman. Setelah ada gaya redaman. Oke ya. Oke. Kita udah bahas yang namanya damped oscillation. Oke. Kalau misal kita tahu sebenarnya simple sih. Nah, dari hasil yang udah kita dapat tadi, kita bakal punya case of damped oscillation. Jadi kalau kita lihat oscillation behavior depends of constant mass B and K. Nah, tapi oke oke bentar-bentar. Aku tulisin aja. Hmm. Kan kita punya M D kuadrat X per DT kuadrat ditambah apa itu namanya tadi? B dx per dt plus kx sama dengan nol. Oke, benar ya? Nah, lalu kalau misal x-nya aku keluarin, m d kuadrat per dt kuadrat plus b d per dt plus k, x-nya aku keluarin. Nah, di sini supaya hasilnya nol, ini nggak mungkin nol dong. Ini tidak mungkin nol. Kalau ini nol, ngapain kita nyari solusinya gitu? Kita nggak mau nyari solusi trivialnya gitu. Maksudnya solusi yang udah pasti. Apa ya? Istilahnya kalau x-nya nol, ya kita nggak bisa ninjau geraknya kan. Mau x-nya itu nol, kecuali kalau x-nya itu apa gitu. Katakanlah a dikali apa. Itu kan kita bisa ninjau geraknya ya. Kalau x-nya nol berarti kan dia di posisi nol doang gitu.
Berarti yang mungkin hasilnya nol adalah yang ini, yang di sini. Nah, di sini aku mau misalin bahwa D per DT itu adalah D besar gitu. Otomatis kalau kita punya D kuadrat per DT kuadrat, itu adalah D kuadrat. Oke, berarti ini kita punya M D kuadrat per DT kuadrat plus B D per DT plus K harus sama dengan nol. Nah, kalau kita masukin apa yang tadi kita misalin, berarti M eh, D kuadrat plus B dikalikan D plus K sama dengan nol. Nah, ini persamaan apa? Eh, si. Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kalau kita mau nyari solusi persamaan kuadrat, di mana D-nya kita mau cari, berarti apa? Minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC. A-nya M, C-nya K, per 2 dikalikan A, A-nya M. Oke ya. Nah, dari sini kita bisa meninjau kasus yang lebih khusus nih. Case-nya adalah kita lihat kecenderungan dari akar dari suatu apa ya, akar dari suatu nilai gitu. Kita kan berarti ada tiga kasus kan. Saat akarnya titik lebih besar dari nol atau akarnya titik sama dengan nol atau saat di dalam akarnya itu kurang dari nol gitu. Oke ya, ini bakal hasilnya apa? Real. Ini hasilnya adalah real. Yang ini hasilnya apa? Imajiner ya? Imajiner. Waduh. Seri. Nah, dari situ kita punya tiga kasus. Nah, sama kan? B kuadrat min 4MK. B kuadrat min 4MK. Itu alasannya ya. Berarti saat kasus pertama B kuadrat min 4MK lebih besar dari nol, di sini kan dinamain apa? Underdamped kan? Sorry. Overdamped. Overdamped. Kalau B kuadrat min 4MK itu sama dengan nol, dinamain critically damped. Nah, kalau B kuadratnya dikurangi 4MK kurang dari nol, maka dia disebut sebagai underdamped. Nah, cara ngampalinnya, under itu kan biasanya kita merepresentasikan berarti dia di bawah kan. Karena dia di bawah berarti harus hasilnya harus kurang dari nol. Cara ngapalinnya gitu. Nah, terus kalau kalian ingat suatu titik kritis kan biasanya diibaratin dengan nol ya hasilnya. Berarti dia kalau titik kritis hasilnya sama dengan nol. Maka sisanya apa? Sisanya overdamped. Gitu ya. Itu adalah kondisi-kondisinya gitu. Oke ya. Sama. Berarti kan eh mungkin kalian belum kebayang maksudnya underdamped, critically damped, overdamped itu bakal gimana. Kita lihat sama ini case of damped oscillation yang udah diplot. Jadi, nah ini yang aku gambarin tadi kan. Jadi sebenarnya osilasi yang sebenarnya itu gini, kayak gini gitu.
Nah, cuman ada faktor eksponensial, faktor amplitude decay, yang mana grafiknya itu gini. Bentar, biar kalian kebayang ya. Eh, faktor decay-nya itu kalau digambar, diplotin, itu gini. Ini adalah faktor E pangkat min gamma T. Nah, berarti grafik kita sekarang dibatasi oleh faktor decay-nya gitu. Kalau kita gambarin, berarti kan harusnya ke sini dia kebatas nih. Aduh, kok malah jadi. Jadi kebatas si garis merahnya. Nah, itulah kenapa grafiknya lama-kelamaan bakal kayak gini. Oke ya, kebayang ya. Nah, di sini yang merah ini adalah E pangkat min gamma T. Faktor decay-nya. Oke ya. Nah, kalau critically damped, dia eh, belum ber- belum aja berosilasi itu langsung seret gitu. Ini kan kalau underdamped kan dia osilasi dulu lama baru sampai dia mau habis gitu. Tapi kalau critically damped dia kayak langsung set gitu. Nah, bedanya sama overdamped dia sama apa namanya? Titik apa ya ibarat kata itu sama faktor decay-nya tadi itu dia lebih lama gitu, lama dikit gitu. Kalau kritikal kan dia hampir sama kan. Ini kalau kita lihat. Nah, ininya gitu beda kan. Dia kak cenderung lebih lama gitu. Se- Waduh, oke deh. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau bahas energi dari osilasi yang teredam gitu, dampet yang teredam. Nah, kita punya apa? Punya mungkin aku langsung aja. Kita kan punya ini ya. Saat osilasi ideal, energi yang energi mekanik yang konstan itu adalah nilainya setengah Ka kuadrat gitu. Tapi kalau osilasinya teredam, Y, Y fungsi ininya kan itu jadi gimana? Ada faktor decay-nya kan, E pangkat min gamma T dikalikan A cos omega T. Nah, berarti saat dia maksimum, ini kan A maksimum ya. Berarti saat Y maksimum, itu dia E pangkat min gamma T dikalikan A. Nah, ini itu berlaku sebagai A yang sebelumnya. Yang ini, bayang ya. Jadi, kalau energi yang teredam, itu adalah setengah K E pangkat min gamma T dikalikan A. Drat. Harusnya sama sih. Coba kita lihat. Nah, sama kan? eh Mari kita coba cek deh. Berarti E sebagai fungsi waktunya itu adalah setengah KA kuadrat E pangkat min 2 gamma T. Nah, di sini kan E-nya sebanding dengan E pangkat min 2 gamma T. Nah, bener ya. E-nya sebanding dengan proporsional.
A kuadrat E pangkat min 2 gamma T. Oke. Nah, berarti kita bisa, supaya hasilnya sama, berarti kita bisa menyimbolkan sebagai energi nolnya, energi mula-mulanya dikalikan faktor decay-nya gitu. Min 2 gamma T. Ya, kayak gini. Oke, sama ya. Nah, bener kan? Ini itu faktor decay-nya. Faktor decay. Oke. Nah, lalu ini apa? Sebenarnya energi loss itu apa? Ini tuh modifikasi gitu. Baik, istilahnya kalau kita punya ini, punya persamaan yang tadi itu, eh aku tulisin ulang aja deh. MD kuadrat X per DT kuadrat ditambah B dx per DT ditambah KX sama dengan nol. Nah, kita mau ngalihkan semua persamaan dengan dx per dt. Ntar, ini takutnya dikira X ya. Nah, gini. Lalu jadi gimana? Ini jadi M D kuadrat X per dt kuadrat dikalikan dx per dt ditambah B dx per dt kuadrat ditambah K kalikan dx kx dx per dt. Nah, kalau kalian sering ngerjain soal turunan integral itu, kalian bakal nemuin pola gitu. Bahwa sebenarnya x dx itu apa? X dx itu adalah d per dx. Sorry, kok d per dx. D per dt dari setengah x kuadrat. Kok bisa? Ya, coba turunin. Setengah kan konstanta ya. X kuadrat diturunin ke terhadap dt apa? 2x turunan dalamnya dx per dt. Berarti ini adalah x dx per dt. Nah, sama kan? Lalu yang ini, kita aku kasih warna yang beda ya. Nih, tuh bakal hasilnya d per dt dari apa? Setengah apa? Setengah v kuadrat. Oh, jangan pakai langsung setengah v kuadrat. Setengah, hmm, setengah dx per dt kuadrat. Nah, kayak gini. Kok bisa? Ini kan harusnya sama dengan setengahnya keluar. Turunan dari ini apa? Dua, dua pangkatnya turun. Dx per dt. Dikali turunan dalamnya. Berarti apa? D kuadrat x per dt kuadrat. Yang mana sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat dikalikan dx per dt. Nah, sama kan? Berarti kita bakal punya apa? Massa dikalikan d per dt ini dikali setengah dx per dt kuadrat ditambah b dx per dt kuadrat ditambah k dikalikan d per dt dikalikan setengah x kuadrat sama dengan nol. Nah, lalu ini sebenarnya mau ngapain? Itu gini, ini kan konstanta ya, ya kalian masukin gitu. Dx per dt aku
simbol dx per dt itu kan kecepatan, yang mana sama dengan v. Maka aku masukin aja ini sebagai v gitu, biar penulisannya lebih enak. Berarti kita punya d per dt dikalikan setengah m v kuadrat ditambah bv kuadrat ditambah setengah, sorry, d per dt setengah kx kuadrat sama dengan nol. Nah, apa ini? D per dt-nya kita kelompokin setengah mv kuadrat plus setengah kx kuadrat. Bv kuadratnya kita pindah. Nah, ini apa? Ini tuh energi kan. Energi total saat dia di osilasi harmonik gitu. Yaitu dE per dt sama dengan min BV kuadrat. Nah, ini adalah pembuktian kenapa perubahan energi terhadap waktunya itu sebagai min BV kuadrat. Oke, simpel kan? Jadi dari satu persamaan itu sebenarnya bisa kita cari apa aja gitu. Entah dari apa namanya, case over damped, under damped, critically damped, eh faktor decay-nya dari energi, dan perubahan rate of energy loss gitu. Jadi perubahan energi yang hilang itu berapa sih? Itu sebesar min PV kuadrat. Oke, terbukti sama ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal masuk ke gaya osilasi. Osilasi yang ada gayanya lah istilahnya ya. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, bedanya kalau damped oscillation itu kan sama dengan nol. Tapi kalau osilasi damped yang ada gayanya itu kita ada external driving force-nya. Itu kayak gini. Ada yang ketambahan kayak V0 cos omega T. Ya. Nah, jadi hmm, sebenarnya sama aja. Nah, ini sama aja kan kita misalin ininya sama. Cuman ada ketambahan ininya gitu. V0 per M cos omega T. Nah, secara general the solutionnya itu ada dua bagian. Ada, kalau misal kita pelajari di matfish biasanya kita sebut sebagai solusi partikular sama solusi khususnya gitu. Di sini kan sebagai solusi transient atau bagian transient sama bagian steady state gitu. Nah, apa itu namanya? Transient part itu kondisi saat T-nya menuju tak hingga. Nah, kita solusinya sebagai X T A E pangkat min gamma T cos omega T. Sama aja kan? Ini sama kayak solusi di damped gitu. Oke, bentar. Oke, mungkin aku jelasin bagian-bagian yang ini. Nah, sekarang kita kalau mau nyari solusi steady state-nya gimana? Mungkin aku langsung dari PPT aja ya, biar kebahas semuanya. Jadi the driving force-nya tadi kan V0 cos omega T ya. Lalu kita bisa menebak bahwa solusi partikel dari persamaan osilasi itu adalah A cos omega T plus C sin omega T gitu. Jadi ada dua hal ini gitu. Kenapa kok ada cos sama sin? Kita kan sebenarnya nggak tahu kan. Fungsinya ini sebenarnya fungsi cos apa fungsi sin gitu. Jadi kita masukin aja dua-duanya gitu. Kalaupun dia bukan cos, nanti kita bisa nebak hasilnya. Nah, kalau ini kita turunin terhadap waktu, kita bakal punya ini persamaan ini. Kan kalau cos omega T diturunin jadi min omega sin omega T. Ini jadi omega cos omega T. Lalu kalau ini turunin jadi ini. Nah, ini
kayak bagian yang aku kerjain tadi, tinggal kalian masukin ke sini. Bisa kalian coba ya, sebagai latihan pendiri gitu. Yang pasti kalian bakal hasil akhirnya ketemu persamaan yang seperti ini. Nanti clue-nya ya, clue-nya nanti ada, bentar deh, aku kasih slide baru aja. Clue-nya nanti kalau kalian coba sendiri, ada suatu persamaan titik-titik dikalikan cos omega T sama ditambah suatu titik-titik dikalikan sin omega T. Nah, kalau kayak gini gampang nanti jadinya. Kan kita di sisi kanannya kan punya V0 per M cos omega T. Lalu berarti yang sin mana dong? Yang sin ya nol gini. Nol dikalikan sin omega T. Nah, biar kalian nggak bingung, ntar aku bedain deh warnanya ya. Nah, ini nol, ini F0 per M. Yang ini adalah titik-titik-titik-titik. Yang ini adalah suatu titik-titik-titik. Kalau kalian kerjain nanti bakal ketemu deh. Nah, katakanlah yang ini adalah, oh jangan titik-titik-titik dah. Eh, ya wes titik-titik aja deh. Nanti yang cos bakal kalian samain dengan cos gitu. Berarti, eh, nanti karena ini kuning hasilnya sama ya. Ntar deh, aku bedain lagi. Hmm, yang ini titik-titik, yang ini titik-titik-titiknya warna hijau. Eh, nah, ini kebeda ya. Berarti nanti kan ini cos, ini cos. Jadi samain aja yang hijau-hijau ini. Jadi nanti titik-titik-titik harusnya sama dengan V0 per M. Terus yang kuning titik-titik-titik harusnya sama dengan nol. Nah, terbukti kan ini V0 per M, ini nol. Nah, pasti nanti kalian ketemu persamaan ini deh. Ini sama yang ini. Nah, nanti kalau kalian substitusi semuanya, bakal kalian ketemu ini sama ini. Oke? Jadi sebenarnya itu cuman masalah aljabar doang aja gitu. Kalau kalian udah paham maksud solusi-solusinya, itu kalian bakal lebih enak buat nyelesainnya. Jadi nanti kalian bakal ketemu solusi partikulernya itu bakal seperti ini. Nah, kalau kalian mengekspresikan sebagai amplitudo sama beda fasenya, tuh seperti ini ya istilahnya. Bisa kalian coba sendiri ya buat latihan. Tadi kan aku udah nyentuhin kan. Cara cara substitusi dan lain-lainnya itu bakal seperti, bukan ini ya. Bakal seperti ini. Secara gampangnya seperti ini. Oke. Nah, berarti total total solusinya kan kita menggabungkan antara solusi transient sama solusi steady state. Nah, nanti bakal jadi seperti ini. Yang mana kalau kita tinjau after long time, the transient is only steady state live. Berarti gini, secara sederhananya, kalau kita tinjau grafiknya menuju waktu yang tak terhingga, solusi transiennya itu mendekati nol gitu. Oke, kayak hilang gitu. Sehingga hanya menyisakan solusi steady state. Makanya dia solusi totalnya mendekati solusi steady state-nya. Oke, kebayang ya? Ya, kayak gini lah. Bisa kalian baca-baca. Nah, sekarang resonance. Kita merecall the long-term solution of steady-state oscillation itu seperti ini kan. Ya, no damping kayak gini, with damping seperti ini. Gini-gini. Secara sederhana ya, kalau no damping, eh, kalau kita no damping,
itu gamanya itu nilainya nol. Otomatis faktor omega nol kuadrat min omega kuadrat dikuadratin plus 2 gamma omega kuadrat itu bakal hasilnya akar omega nol kuadrat min omega kuadrat kuadratin di akar. Kuadrat diakarin hasilnya bilangan itu sendiri gitu. Yaitu omega nol min omega nol kuadrat min omega kuadrat. Harusnya sama ya. Eh, Kayak gini. Sama ya, omega nol kuadrat min omega kuadrat. Nah, saat omeganya mendekat sorry. Saat omega sama dengan omega nol itu kita sebut sebagai resonansi gitu. Maka A-nya itu mendekati tak hingga kan kalau ini nol. Mendekati nol maka A-nya mendekati tak hingga. Ini merupakan ideal dari resonansi. Kalau nggak ideal berarti omega resonansinya seperti ini. Oke ya, bisa kebayang. Jadi ibarat kata bayangin deh, kalau amplitudonya tiba-tiba menjadi besar banget, makanya ini kan bisa goyang, 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 goyang gitu kan. Karena dia eh, harusnya sistem ini tuh dibikin amplitudonya sekian buat memenuhi kendaraannya sekian. Tapi karena ada suatu faktor entah ada angin atau apa yang memenuhi frekuensi resonansi, maka dia bakal mempengaruhi ini keadaan sistemnya sehingga terjadilah resonansi. Ya, seperti itu ya. Oke. Oke, kita ini apa ini? Ini gelombang. Ini basic ya, eh, tentang ini harusnya ini sih. Apa itu? Kalau kalian udah paham ini, harusnya ini paham ya. Entah kenapa materi yang ini ditaruh di awal. Karena materi ini membutuhkan pemahaman yang ini ya, pemahaman matematika sama pemahaman fisiknya. Oke, cuman nggak apa-apa. Kita bahas ini gelombang. Ini apa? From oscillation to wave. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, mungkin aku bakal jelasin bilangan K-nya aja ya. K itu bilangan gelombang. Kan kalau kita punya ini ya, punya omega. Omega itu apa? 2pi per T. Tapi kalau bilangan gelombang adalah 2pi per lambda. Tapi apa yang terjadi kalau kita membagi keduanya? Kalau kita membagi keduanya, kita kan punya omega per K. Sama dengan 2pi per T per 2pi per lambda. Yang mana ini lambda per T, ini apa? Hasilnya adalah kecepatan. Dan kita punya hubungan omega per K itu adalah kecepatan. Oke ya. Nah, nanti kita bakal bahas. Nah, kayak gini kan. Ini aman, harusnya aman. Di Vista sudah ya. Nih, ini. Sama kan? Nah, ini persamaan gelombang. Nah, ini nggak tahu kenapa ya. Harusnya ini dibuat materi awal sih. Soalnya kalian kalau ini kan harusnya udah tahu persamaan gelombang dulu, baru kita ke osilasi dempet biar ini, biar runtut gitu materinya. Hmm, ini adalah persamaan gelombang. Kalau kita selesaikan, kalau ada persamaan seperti ini itu dinamakan persamaan gelombang ya. Oke, ini bisa dibaca mandiri. Bentar aku baca ya. Barangkali ada yang menurut aku harus dijelasin. Ini sama ya kayak tadi.
Ini superposisi gelombang. Oke. Nah, nah, mungkin aku bakalan jelasin ini ya. Kecepatan fase sama kecepatan grup. Kalau kecepatan, kalau kecepatan grup itu kita dengan d omega per dk ya, atau biasanya disebut delta omega per delta k. Kalau kecepatan fase, phase itu adalah omeganya dibagi k-nya. Bedanya gitu. Bedanya ini kalau kita membaginya itu enggak, membaginya bukan perubahannya gitu. Kalau kecepatan grup itu yang kita kerjain itu kecepatan di titik itu. Kalau kecepatan fase itu kayak kecepatan average-nya gitu, rata-ratanya. Mungkin aku kasih contoh ya, bentar. Aku lumayan belum kebayang sih. Nah ini nih, kayaknya hmm, hmm, gini deh. Kalau misal kita punya kayak gini, grafik kayak gini, nah kita mau nyari kecepatan grup di sini ya. Nah, berarti kita meninjau nih d omega per dekanya yang di titik ini. Katakanlah di sini itu adalah 30 derajat. Nah, d omega dengan arti omeganya di sini, k-nya di sini ya. D omega per dekanya di sini harusnya sama dengan tan 30 derajat. Tan 30 berapa ya? Setengah dibagi setengah akar 3, 1/akar 3. Nah, ini namanya kecepatan grup. Nah, kalau kecepatan fase itu kan kecepatan rata-rata ya. Berarti ya kalian tinjau prosesnya gitu. Maksudnya proses dari awal di mana? Di sini kan? Sampai ke sini kan? Katakanlah di sini adalah 45 derajat ya. Oke. Kok kalau warna merah kayak nggak kelihatan ya? C. 45 derajat. Berarti kecepatan fasenya adalah tan 45. Itu adalah satu. Bedanya gitu ya. Kalau fase itu rata-rata, kalau kecepatan grup itu adalah kecepatan di suatu titik yang kita tinjau. Titik kecil. Oke. Ya, ini bisa kalian baca, kalian pahami, sama kalian lihat di animasinya Pak Theo ya. Ntar, aku baca lagi. Ini apa ini? Waduh. Ya, ini sama. Ini nanti kita pelajari di semester setelah UAS ya. Yang mana ini hukum Maxwell. Oke. Si. Hmm, oke. Nah, ini mungkin materinya hampir sama semua ya. Oke. Sebentar. Oke, mungkin materi sisanya bisa kalian buat baca-baca secara mandiri. Mohon maaf, aku nggak bisa nyelesain semua materi ya, karena aku habis ini ada suatu urusan.
Kalau misal ada sesuatu yang belum paham, bisa tanya ke aku secara pribadi. Oke, mungkin untuk sekarang aku cukupkan sampai di sini aja. Mohon maaf jika ada salah kata atau apapun itu. hmm, aku yang nggak sengaja tadi ya hal-hal tertentu lah. Mungkin aku cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys, udah join sampai sekarang. Oke, nanti rekamannya aku ini ya, aku upload di YouTube sama catatannya aku kirim. Oke, terima kasih. Aku izin stop recording.